Halo adik-adik semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan lanjut dengan materi bahasa Inggris kelas 7, chapter 4, My School Activities, bagian My Study Habits. Nah, jadi di halaman selanjutnya, di video sebelumnya kita sudah belajar tentang study habitsnya Andre ya. Nah, di sini kita lihat ini ada tabel study goals dan time management. Nah, untuk mengisi ini, adik-adik nanti lihat di sini ya. Andre my study buddy. Jadi informasi yang ada di sini yang akan kita coba input atau taruh di tabel-tabel ini. Jadi study goal sekali lagi adalah tujuan belajar. Dan time management ini berhubungan dengan memanage waktu atau mengelola waktu. Oke, nah sekarang contoh dari yang ini dulu, study goals. He sets study goals. Ya, jadi ini merupakan bagian dari study goals, maka ditaruh di sini. Di bagian paragrafnya ini ya. Oke, sekarang yang kedua, kira-kira yang berhubungan dengan study goals apa ya? Di sini kakak kasih beberapa, yaitu ada ini, he develops a study plan. Jadi dia mengembangkan rencana belajarnya. Dan yang berikutnya juga, he writes down homework assignment. Oke, jadi dia menulis tugas-tugasnya apa aja gitu ya, PR-PR-nya apa aja. Jadi ini bagian ini. Oke, lalu yang berikut, he breaks down homework assignment into smaller task. Jadi PR-nya itu yang tugas-tugas umpama ada sekian, kemudian dia pilah-pilah, pecah-pecah menjadi yang tugas step by step gitu, kecil-kecil gitu ngerjainnya, sehingga bisa dia optimalkan kayak gitu. Lalu yang berikut, he does homework right after school. Jadi dia mengerjakan PR-nya setelah pulang sekolah. Oke, nah ini contoh bagaimana hal-hal yang dia lakukan ya untuk mencapai study goals-nya. Nah, terus time management, bagaimana dengan pengelolaan waktunya? Kita lihat di sini, he makes a schedule, ya. Jadi dia he usually makes a schedule. Jadi itu merupakan tanda bahwa dia memanage waktunya dengan baik. Lalu he uses a weekly to-do list. Ya, jadi ini lanjut ya. Dia menggunakan to-do list, daftar kegiatan yang dilakukan selama seminggu gitu. And then he plans a specific time for studying. Ya, dia udah membuat jadwal ya, kira-kira waktu-waktu kapan aja pada setiap hari itu dia belajar gitu. Oke. Terus he sets reminder. Jadi lewat HP, gadget ya, dia membuat reminder kapan waktu belajar, kapan waktu mengerjakan PR kayak gitu-gitu. Terus yang terakhir, he limits his screen time. Screen time di sini maksudnya ya bermain gadget, mungkin laptop atau komputer dia batasi. Oke, jadi ini ya study goals dan time managementnya dari Andre. Sekarang kita lanjut ke language focus. Jadi language focus ini lebih ke grammar. Kira-kira grammar apa yang dipakai untuk menggambarkan tentang study habits gitu ya. Oke, jadi ini ada yang namanya adverbs of frequency ya. Ini ada keterangannya di atas. When we talk about our activity, we sometimes talk about the frequency. For example, always, often, sometimes. They are called adverbs of frequency. Nah, jadi adverb of frequency ini adalah kata keterangan yang menjelaskan tentang seberapa sering ya, tingkat keseringan melakukan sesuatu. Kayak gitu. Nah, yang ini let's learn more about it dan underline the adverbs of frequency in the following sentences ini di slide berikut ya. Ya, jadi kita lihat dulu nih arti-artinya ya. Jadi ada always ini berarti kegiatan tersebut selalu dilakukan ya, tidak pernah miss, tidak pernah skip kegiatan tersebut. Ya, jadi always selalu.
tingkatnya 100% gitu ya. Kemudian ada usually, biasanya 90%. Kemudian normally atau generally, umumnya. Lalu often or frequently, sering. Kemudian sometimes, ini kadang-kadang ya, berarti dia tengah-tengah gitu. Lalu occasionally, kadangkala, dia kadang-kadang juga tapi nggak terlalu 50% gitu. Terus seldom ini jarang. Dan hardly ever or rarely, hampir tidak pernah gitu. Mungkin ada sih, cuma sangat-sangat hampir tidak pernah kayak gitu. Dan never ya, never artinya tidak pernah sama sekali. Oke, nah di sini kakak udah buat ilustrasi yang lain ya, setidaknya untuk menggambarkan tentang adverb of frequency atau seberapa sering melakukan sesuatu. Ini kita buat di sini kayak piramida terbalik, jadi semakin besar porsinya, berarti ini semakin sering dia melakukan kegiatan tersebut gitu ya. Jadi ini ya, always, usually, often, sometimes, hardly ever, never. Jadi ini lebih general lagi. Kita coba lihat contohnya ya. Always, I always read book every day. Contoh yang selanjutnya, usually. He usually learns math with his study buddy. We often study at the library. She sometimes makes flashcards. Andre hardly ever misses his study time. Sarah never studies at the public place. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke yang berikut. Ini juga indikator-indikator lain tentang adverbs of frequency ya, seberapa sering melakukan sesuatu. Nah, ini ada yang namanya once every hour ya, sekali dalam setiap jam ya. Jadi ini menandakan hourly artinya ya per jam gitu ya. And then every day setiap hari, berarti ini tingkat keseringannya daily ini harian. Kemudian once a week, seminggu sekali, atau every week, setiap minggu, ini tingkat keseringannya ya mingguan. Kemudian once a month, sebulan sekali ya, monthly, bulanan. Kemudian once a year or every year, setahun sekali atau setiap tahun, ini tahunan. Oke, jadi di sini kesimpulannya bahwa kalau adik-adik tambahkan ly kayak gini, ini artinya sebenarnya sesuai dengan tingkatan waktu ini. Hourly per jam, daily harian, mingguan, bulanan, tahunan, dan seterusnya. Oke? Nah, sekarang kita lihat di sini ada latihan. Complete the following sentences by circling the most suitable adverbs of frequency. Kita coba cek ya, mana yang kira-kira adverb of frequency-nya gitu ya, dari nomor 1 sampai 7, walaupun instruksinya ini most suitable, tapi kita cari di sini kata-kata mana sih dari kalimat-kalimat ini yang merupakan adverb of frequency gitu ya. Ya, nomor 1, Andre regularly checks his class schedule. Ya, regularly. He frequently sets reminders for learning. Frequently. I usually do my homework right after school. Usually. Monita often takes notes while studying. Often. She always writes down homework assignments. Always. I always do my homework.
Yes. I plan my weekly schedule. Weekly. Oke, kita lanjut ke latihan berikutnya. Oke, ini kita lengkapi kalimat ini dengan adverb of frequency mana nih yang tepat. Jadi ini sebenarnya instruksinya yang tadi sebelumnya ya, sama dengan yang C. So, kita lengkapi, coba kita lihat nomor 1. Monita never atau always does homework after school every day. Nah, ini sebenarnya ada hint ya, petunjuk di sini every day. Berarti ini selalu ya, selalu. Jadi always. Monita always does homework after school every day. Nah, yang kedua, Andre usually or never wastes his time. He uses it effectively. Jadi dia membuang-buang waktu. Dia menggunakannya secara efektif. Nah, berarti dia ini bukan tipikal orang yang membuang waktu seperti itu aja. Jadi yang cocok adalah never. Nomor 3, he sometimes or seldom asks his study buddy about a task. They work together. Ya, ini ada petunjuknya, mereka belajar ya atau ya bekerja kelompok bersama. Nah, berarti yang tepat di sini adalah sometimes ya. Kemudian yang 4, she rarely or never misses any assignment deadline. She doesn't like it. Jadi skip gitu ya, tugas deadline-nya sekian terus di skip gitu, ternyata dia tidak suka itu. Artinya she never ya, dia nggak pernah miss mengerjakan sesuatu deket deadline kayak gitu. Oke, nomor 5, I usually or seldom memorize new vocabulary. I do it on a daily basis. Ya, ini juga ya ada keterangannya di sini. Saya melakukannya, saya memorize kosakata baru ini setiap hari ya. Ini kegiatan sehari-hari saya. Jadi I usually. Oke, adik-adik, seperti itu ya untuk language focus tentang adverb of frequency. Terima kasih sudah menonton. Untuk halaman-halaman selanjutnya ini adalah latihan ya, adik-adik, dengan aplikasi adverb of frequency ya, menggunakan dadu ya. Jadi adik-adik bisa latihan, kemudian juga dengan latihan menulis dan sebagainya. Itu adik-adik sesuaikan atau ikuti dengan apa yang sudah dipelajari di part sebelumnya. Oke, terima kasih sudah menonton.